warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Andes Pratama dari Informatika Sesi B akan menjelaskan tentang black box testing dan cara pengujiannya terhadap website. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari black box testing, yaitu metode black box testing merupakan pengujian program yang mengutamakan pengujian terhadap kebutuhan fungsi dari suatu program. Tujuan dari metode black box testing ini adalah untuk menentukan kesalahan fungsi pada program. Pengujian dengan metode black box testing dilakukan dengan cara memberikan sejumlah input pada program. Input tersebut kemudian diproses sesuai dengan kebutuhan fungsionalnya untuk melihat apakah program aplikasi dapat menghasilkan output yang sesuai dengan yang diinginkan dan sesuai pula dengan fungsi dasar dari program tersebut. Apabila dari input yang diberikan, proses dapat menghasilkan output yang sesuai dengan kebutuhan fungsionalnya, maka program yang dibuat sudah benar. Tetapi apabila output yang dihasilkan tidak sesuai dengan kebutuhan fungsionalnya, maka masih terdapat kesalahan pada program tersebut dan selanjutnya dilakukan penelusuran perbaikan untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi. Baiklah, di sini saya akan mencoba pengujian black box testing pada sistem e-learning kampus, yaitu pada menu login saat masukkan username dan password di e-learning. Yang pertama kita akan menguji, kita akan mengosongkan username dan password pada sistem e-learning kita. Yang pertama kita akan kosongkan keduanya, username dan passwordnya, maka hasilnya sistem akan menolak akses login dan akan menampilkan pesan kesalahan saat login, maka akan kita ulang lagi. Yang kedua yaitu hanya kita isi username dan mengosongkan password. Kita isi terlebih dahulu username-nya, kita kosongkan passwordnya, maka akan terjadi saat kita login hasilnya akan sama seperti yang pertama, yaitu sistem akan menolak akses login dan menampilkan pesan kesalahan saat login, silahkan ulang kembali. Yang ketiga kita uji lagi, yaitu hanya mengisi password saja dan mengosongkan username. Kita isi terlebih dahulu passwordnya, kita kosongkan username-nya, kita login atau kita masuk, maka hasilnya akan sama seperti yang tadi. Sistem akan menolak akses login dan menampilkan sistem kesalahan saat login, kita disuruh mengulang kembali. Yang keempat kita uji lagi, itu menghasilkan dengan salah satu data benar dan data salah. Username-nya kita buat benar, yaitu 18.042, yaitu username saya sendiri, dan passwordnya itu kita buat salah, maka saat kita login atau masuk hasilnya akan sama seperti tadi. Sistem akan menolak akses login dan menampilkan pesan kesalahan saat login, silahkan ulang kembali. Dan pengujian kelima itu menghasilkan username dan password yang benar. Kita akan memasukkan password dan username kita dengan benar, yaitu username saya tadi 18.042
password saya yang sebenarnya, lalu kita login atau masuk, maka sistem akan menerima akses login dan menampilkan hasil dari login, dan kita akan masuk ke dalam menu home e-learning kita. Itu jika kita berhasil memasukkan password dan username kita dengan benar. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya sudah membuat contoh program